Ada Bu Jessi, ada Bu Teresia, ada Bu Dewi, ada Pak Ahmad Rifaldi, ada Pak Ian, ada Pak Jerry, ya, dan juga tentunya speaker kita pada siang hari ini Pak Adam, ya. Sebelum kita mulai webinar kita siang hari ini, alangkah lebih baiknya teman-teman di sini supaya jangan lupa yang nonton di YouTube untuk menekan tombol like di live kita pada siang hari ini, ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Maxco Future. Supaya apa? Agar teman-teman bisa mengikuti webinar kita setiap hari Jumat dan juga video-video yang kita upload rutinnya hampir setiap hari, ya, di channel Maxco Future. Tentunya konten-konten yang kami sediakan ke teman-teman itu adalah konten-konten edukasi seputar dunia keuangan atau tentang market FX dan juga stok, ya, dari sisi American stock, ya, yang ada saham-saham yang ada di Amerika seperti itu. Oke, mungkin kita sapa dulu speaker kita pada siang hari ini, Pak Adam. Halo Pak Adam, selamat siang Pak Adam. Halo Pak Nanda, halo semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, di dalam cuaca yang ekstrim pada saat ini, dan juga kondisi pasar yang extraordinary ekstrim juga ya, pada akhir-akhir ini. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Memang cuaca pagi panas, sorenya tiba-tiba hujan ya Pak Adam ya. Yap, betul sekali. Itulah cuaca yang identik di bulan September ini. Bulan Oktober ya, bukan September. Oke, menarik, menarik. Gimana Pak Adam, kabar menjelang beberapa hari terakhir? Apakah ada kendala dari sisi pasar ataupun ada hot news yang mungkin kami di sini atau teman-teman di sini yang bisa Bapak Adam spill nih untuk keadaan market yang hari ini, gitu. Oke, untuk kondisi market pada saat ini tentu ya kita terfokus terhadap Inggris. Kita tahu bahwa Inggris baru saja berganti pemerintahan yang baru, dan apa yang sudah kita lihat pada saat ini menunjukkan kepada kita bahwa adanya sebuah ketidakpastian dan resiko itu sendiri di dalam internal Inggris itu sendiri. Dan di beberapa hari kemarin ya, Perdana Menteri Liz Truss itu mengundurkan diri karena beliau melakukan blunder ya, yang membuat market turmoil kemarin, market bergejolak, sehingga hal itu yang membuat beliau tidak mendapatkan kepercayaan kembali, baik itu dari internal pasarnya itu sendiri ataupun dari beberapa masyarakat di UK, sehingga beliau mengundurkan diri. Dan sampai saat ini belum ada penggantinya, yang perlu Anda ingat, karena penggantinya masih dipilih ya, disortir oleh beberapa parti atau beberapa pihak, dan hal ini menambah ketidakpastian juga di dalam pasar. Dan kembali lagi bahwa ketidakpastian di dalam pasar identik dengan US dollar yang kembali mendapatkan demand. Dan hal itu bisa kita lihat di hari kemarin pasca pengunduran Liz Truss yang membuat US dollar mendapatkan traksi penguatan yang signifikan seperti itu. Oke, mungkin kita breakdown sedikit ya Pak Adam ya, supaya teman-teman di sini tahu ya, siapa itu Liz Truss, seorang Perdana Menteri. Mungkin Pak Adam bisa sedikit cerita lah, mengapa di hari ke-42-nya sebagai Perdana Menteri ya, menjabat sebagai Perdana Menteri selama 42 hari, tiba-tiba mengundurkan diri. Mungkin Pak Adam bisa cerita sedikit nih, kesalahan beliau ini apa nih, yang menyebabkan beliau mengundurkan diri nih. Nah, ini menarik sekali nih rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu, kenapa sih alasan Liz Truss itu mengundurkan diri? Karena pada dasarnya, ketika beliau menjabat waktu saat itu, ada kebijakan yang cukup kontroversial, yakni melakukan tax cut atau pemotongan pajak. Nah, kita tahu bahwa bila mana pemotongan pajak ini dilakukan, akan membebani negara pound sterling tentu dengan inflasi yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan Liz Truss melakukan tax cut, yang pertama dari sisi cadangan devisa negara itu minim, dan yang kedua akan banyak masyarakat UK yang semakin melakukan spending money ya, karena kita tahu bahwa tax cut itu identik dengan pengurangan pajak. Dan ketika banyak orang yang melakukan spending, berbelanja seperti itu, secara tidak langsung sejalan dengan itu, maka inflasi itu akan meningkat dengan sendirinya karena berlebihnya uang yang ada di pasaran. Nah, dalam kasus ini kita tahu
inflasi di Inggris tertinggi dalam 40 tahun terakhir, bahkan menyentuh double digit ya, tepatnya di 10,1, dan hal ini yang membuat kemarin Liz Truss melakukan sebuah blunder yang fatal sehingga pound sterling itu turun cukup dalam 500 pips ya dalam beberapa jam saja, dan hal itu yang membuat seolah-olah pasar kehilangan trust atau kepercayaan, yang mana kita tahu bahwa selain pasar kehilangan kepercayaan terhadap Bank of England itu sendiri karena inkonsistensi mereka dalam melakukan kebijakan, pasar juga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah Inggris itu sendiri. Nah, masalahnya tinggal siapa pengganti Liz Truss di sini yang mampu mengembalikan kondisi pasar agar pasar percaya kembali untuk berinvestasi di Inggris itu sendiri. Mungkin seperti itu Pak Nanda. Blunder yang dilakukan adalah mengenai tax cut, karena tax cut ini akan berhubungan dengan berlebihnya likuiditas di dalam pasar dan juga akan mengurangi devisa negara ya, dan bila mana devisa negara berkurang, mereka tidak memiliki banyak aset untuk melakukan investment ya, baik melakukan pengembangan infrastruktur, kemudian mengembangkan sebuah kesehatan yang optimal dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi di mana notabene pemerintahan Inggris seharusnya itu menurunkan angka inflasi, ini malah Perdana Menterinya membuat tax cut ya, yang mana outputnya itu akan membuat inflasi itu malah naik lebih signifikan ya Pak Adam ya. Betul. Dirasakan seperti itu ya. Betul sekali. Dan hal itu yang kemarin yang cukup lucu bahwa Bank of England sampai kurang lebih ingin melakukan penjualan terhadap bond. Seperti Jadi bondnya dijual ke masyarakat ataupun ke bank-bank komersil sehingga Bank of England mendapatkan uangnya. Karena kembali lagi bahwa inflasi itu identik dengan berlebihnya likuiditas uang di dalam pasar. Seperti itu. Makanya bagi rekan-rekan yang olah-olah kenapa sih kan Indonesia banyak utang, kenapa tidak cetak uang saja untuk mengurangi utang, ataupun kan Indonesia masih banyak yang tanda kutip ya miskin gitu, kenapa Bank Indonesia tidak mencetak uang saja? Justru itu bukan mengurangi masalah, itu akan menambah masalah karena berlebihnya likuiditas uang di dalam pasar. Katakanlah saya kasih Anda semuanya 100 juta, yang katakanlah harga iPhone pada saat ini 10 juta, karena saya ngasih ke Anda semua 100 juta, Anda berbondong-bondong membeli iPhone dong. Nah, maka dari itu penjual iPhone di sini karena demand-nya meningkat, mereka pun menaikkan harga, dan kenaikan harga itu identik dengan definisi inflasi. Mungkin seperti itu. Oke, lumayan panjang ya kita opening pada siang hari ini. Mungkin Pak Adam untuk webinar pada siang hari ini bisa dimulai dengan materi outlook tentang negara Inggris ya, bagaimana ke depannya dan proyeksi ke depannya oleh Pak Adam. Dan untuk teman-teman sekali lagi ya, di akhir sesi akan ada open Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya atau tidak mengerti dengan penjelasan oleh Pak Adam atau speaker kita pada siang hari ini, bisa dicantumkan saja di kolom chat, dan teman-teman di YouTube juga boleh dicantumkan juga di kolom chat di YouTube ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga tombol subscribe ke channel kami Make Your Future. Oke, untuk siang hari ini Pak Adam, dipersilakan waktu dan tempat untuk memaparkan materinya Pak Adam. Mungkin ini salah satu katalis mengapa pasar sampai saat ini kehilangan demand terhadap pound sterling itu sendiri, karena yang kita lihat bahwa nilai inflasi di sini itu meningkat cukup drastis, bahkan semenjak bulan Oktober di 2021 ya. Dan ketika di sini di 2021 saja di bulan November, inflasi di Inggris itu jumping luar biasa ya, bahkan nilainya ke 5,1. Dan pada saat ini yang cukup lucu bahwa kita tahu bahwa inflasinya meningkat secara drastis, namun Bank of England selaku regulator untuk menstabilkan nilai inflasi justru tidak menaikkan suku bunga apa yang di-expect oleh pasar pada saat ini. Dan sampai saat ini di sini pasar sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap Bank of England itu sendiri. Dan yang cukup lucu berjalan di beberapa kuartal di sini, di 2 kuartal Bank of England tetap bersikukuh bahwa kenaikan inflasi ini hanya transitory saja. Atau hanya sementara saja kenaikannya. Padahal yang kalau misalkan kita lihat nilainya itu sudah melebihi dari batas wajar apa yang ditetapkan oleh
central bank dari negara maju, yakni di sekitaran 2-3%. Dan dari sini pasar sudah kehilangan kepercayaan hampir sepenuhnya terhadap Bank of England. Makanya Bank of England ataupun pound sterling itu sendiri mendapatkan sentimen yang bearish semenjak awal 2022. Dan yang cukup unik bahwa pada saat kondisinya di sini kita tahu bahwa PM Liz Truss itu terpilih, dan hal ini yang membuat bahwa nilai inflasi di Inggris tetap meningkat karena kegagalan beliau dalam memitigasi kenaikan harga energi juga. Itu yang membuat pasar di periode ini kehilangan kepercayaan terhadap Bank of England di sini. Ini kehilangan kepercayaan terhadap Bank of England, dan di sini itu dari pemerintah Inggris itu sendiri. Dan maka dari itu sampai saat ini outlook pound sterling mungkin lebih bearish dibandingkan pair yang lain karena pasar kehilangan kepercayaan terhadap Bank of England dan juga Perdana Menteri Inggris itu sendiri. Dan kalau misalkan ditanya seberapa besar sih kurang lebih potensi Inggris untuk mendapatkan resesi, kalau menurut saya itu kurang lebih ya, berdasarkan data yang pernah saya baca itu kurang lebih 60% bahwa Inggris cenderung akan mengalami resesi karena nilai inflasinya itu tertinggi dibandingkan negara-negara major lainnya seperti US ataupun Uni Eropa ataupun Kanada dan lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa Inggris itu merupakan negara yang independen, dalam kasus ini terpisah dari benua, gitu. Dalam kasus ini adalah laut ya, dikelilingi laut, sehingga untuk mentransportasikan energi, dalam kasus ini minyak, itu jarang sekali langsung lewat pipa. Otomatis itu akan membutuhkan kapal tanker yang luar biasa besar. Dan pada saat ini kita tahu di beberapa periode sebelumnya harga energi itu mencatatkan kenaikan yang luar biasa, sehingga ketika mengangkut kapal tanker yang membawa minyak ke Inggris itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga kenapa inflasi di Inggris itu semakin tinggi ya, bahkan lebih tinggi di beberapa negara major lainnya. Jadi kembali lagi bahwa sampai saat ini pasar masih kehilangan kepercayaan terhadap Bank of England itu sendiri dan juga pemerintah Inggris karena mereka gagal dalam memitigasi kenaikan nilai inflasi. Dan nilai inflasi di Inggris ini adalah tertinggi ya semenjak 40 tahun terakhir yang didorong oleh makanan dan juga minuman ya. Dan ini juga mengekang bahwa cost living atau biaya hidup dari masyarakat Inggris itu sendiri. Dan katakanlah hal ini terjadi bahwa spending masyarakat ini berkurang karena kenaikan harga energi, walaupun inflasinya itu meningkat yang dikarenakan harga energi, namun dari sisi spendingnya itu berkurang, maka hal itu bisa membuat ekonomi Inggris akan semakin terkontraksi atau akan semakin membuat ekonomi Inggris menyusut ya, baik ditunjukkan dari sisi nilai GDP ataupun dari beberapa data ekonomi yang menunjukkan adanya growth ya, seperti itu. Dan untuk menekan nilai inflasi yang kurang lebih notabene 10% lebih, di sini Bank of England Broadband bahwa member ataupun Dewan Bank of England melakukan proyeksi bahwa Bank of England itu harus menaikkan suku bunga sampai 5,25% ya, at least hampir setengah dari nilai inflasi untuk katakanlah bisa menekan nilai inflasi turun ke arah bawah. Tapi yang perlu Anda lihat adalah GDP-nya ini cenderung minus 5% ya, karena kenaikan suku bunga di sini. Dan kita tahu bahwa baru-baru ini kita baru pulih yang namanya dari pandemi COVID-19, yang tadinya Anda tidak belanja menjadi belanja, yang tadinya Anda tidak traveling jadi traveling, yang tadinya Anda tidak nonton bioskop menonton bioskop. Dan ketika katakanlah reopening itu dibuka, dari sisi supply-nya itu terbatas, maka dari itu inflasi di Inggris itu akan semakin melonjak juga. Dan ketika melonjak di sini, suku bunga harus dinaikkan secara agresif juga. Dan kita tahu bahwa kita ini baru pulih yang namanya dari COVID. Ketika suku bunga dinaikkan secara agresif, banyak investor ataupun pengusaha yang
tidak berani untuk meminjam uang ke bank. Dalam kasus ini adalah untuk berekspansi usaha ataupun merecovery usahanya yang terkena dampak COVID. Nah, dari itu saja, katakanlah dari yang tadinya pengusaha tidak berani membuka usaha, otomatis lowongan pekerjaan akan minim. Kemudian orang yang bekerja pun akan minim sehingga banyak pengangguran terjadi. Dan katakanlah pengangguran ini banyak dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, itu tanda-tanda resesi sudah mulai terjadi. Dan suku bunga yang dinaikkan secara agresif juga itu akan mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan yang notabene adalah perusahaan yang memiliki hutang besar. Nah, untuk memitigasi membludaknya hutang di suatu perusahaan, makanya di Inggris ataupun di negara Eropa lainnya, dan juga di Indonesia sebenarnya, banyak sekali PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ya. Hal itu terjadi karena suku bunga yang dinaikkan secara agresif, secara tidak langsung, walaupun Anda tidak meminjam tambahan uang ke bank, dengan suku bunganya saja dinaikkan, hutang Anda akan bertambah. Dan bila mana ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang, ditambah ekonomi yang menyusut, maka itu akan mempengaruhi keuntungan dari perusahaan. Dan jalan terakhir adalah dengan memangkas orang bekerja atau pemutusan hubungan kerja. Dan hal itu akan sangat sekali bisa terjadi at least sampai akhir tahun ini, yang mana kita tahu bahwa suku bunga di Amerika akan cenderung dinaikkan di angka 4,5%, dan hal itu akan membebani negara-negara yang mempunyai hutang besar ataupun perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang besar terpengaruh terhadap profitabilitas ataupun cadangan devisa negara yang bersangkutan. Headline yang saya ingin bahas adalah mengenai Liz Truss yang sudah kehilangan trust sebenarnya dari pasar, baik itu dari pasar ataupun masyarakat UK itu sendiri, ataupun dari politisi-politisi UK, sehingga beliau itu melakukan resign seperti itu ya. Dan di sini bahwa investor say that next leader harus mengembalikan kepercayaan market ya. Dan dalam kasus ini siapa penggantinya yang bisa mengembalikan kepercayaannya dari sisi market, yang mana kita tahu bahwa energi krisis dan juga inflasi masih membebani negara Inggris yang akan cenderung lebih mengacu terhadap, lebih menuju ranah resesi ya. Dan menurut In Economics di sini bahwa pound sterling itu sangat-sangat rentan untuk terjadinya short selling ya. Karena kita tahu bahwa dengan Liz Truss yang mengundurkan diri, ini menambah ketidakpastian di dalam pasar sehingga ada indikasi untuk pound sterling melakukan aktivitas short selling, dan short selling identik dengan potensi pergerakan bearish. Kembali lagi bahwa ini baru saja potensi, karena kita tahu di dalam pasar tidak ada yang pasti, satu-satunya kepastian di dalam pasar adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan bagi Anda yang belum tahu siapa sih potensi pengganti dari Liz Truss, itu adalah Rishi Sunak di sini ya. Bahwa Rishi Sunak menjadi favorit untuk menjadi Prime Minister dari UK. Yang belum tahu siapa itu Rishi Sunak, dulu adalah sebagai kanselir Inggris ya. Dulu kan PM-nya adalah Boris Johnson dan juga kanselirnya itu adalah Rishi Sunak. Yang mana kita tahu bahwa ketika COVID meluluh lantakan ekonomi secara global, kita tahu Inggris itu yang recover paling cepat di antara beberapa negara lainnya. Dan hal itu dilakukan, keberhasilannya adalah oleh Rishi Sunak ya di sini. Dan makanya Rishi Sunak ini menjadi favorit untuk menggantikan Liz Truss. Dan pertanyaannya, apakah Rishi Sunak itu masih mau menjabat ataupun menjadi PM UK, yang mana kita tahu bahwa beliau merupakan lawannya Liz Truss yang kalah di pemilu untuk pemilihan PM ya, ataupun Perdana Menteri Inggris. Dan potensi resesi di Inggris itu semakin rentan ya, di sini semakin loops dari sisi recession-nya, karena dari sisi beberapa major bank di UK itu sangat-sangat rentan ya, karena kita tahu bahwa dengan suku bunga yang diproyeksikan akan meningkat dari menjadi 5,25%, hal ini akan membebani dari sisi orang yang memiliki kredit ataupun yang memiliki pinjaman uang ke bank ya. Karena bila mana katakanlah banyak orang yang meminjam uang ke bank, kemudian dengan suku bunganya dinaikkan secara agresif,
itu akan membuat orang gagal bayar utang atau bisa kita sebut adalah kredit macet. Dan bila mana katakanlah kredit macet ini terjadi, maka dari itu bank akan kekurangan likuiditas atau akan kekurangan uang. Dan bila mana katakanlah bank ini kekurangan uang karena banyak orang yang berhutang di luar sana tidak membayar utangnya, katakanlah si A ini ingin meminjam uang ke bank untuk merecovery usaha ataupun ingin mendevelop sebuah bisnis, bank tidak bisa memberikan pinjaman karena tidak adanya uang dari orang yang pada berhutang ini. Dan katakanlah bila mana hal itu terjadi, maka resesi itu akan sangat mungkin sekali terjadi karena kekurangan likuiditas di dalam pasar. Dalam kasus ini adalah berada di beberapa bank. Dan hal ini yang bisa kita lihat ketika krisis subprime mortgage di 2008, ketika banyak orang yang tidak bisa bayar hutang karena KPR, sehingga bank kekurangan likuiditas waktu saat itu. Dan ketika kekurangan likuiditas di sini, maka dari itu ekonomi tidak tumbuh, dan bila mana ekonomi tidak tumbuh dalam jangka waktu yang lama, maka potensi resesi itu akan semakin mungkin. Seperti itu. Dan kita akan bahas dari sisi outlook pound sterling di sini. Saya ingin bahas dari sisi pound sterling US dollar terlebih dahulu. Kita tahu bahwa pound sterling US dollar tidak menembus area resisten yang ada di sini. Anda bisa lihat bahwa di sini ada selling pressure, kemudian di sini ada selling pressure juga, dan juga di sini ada candle yang menunjukkan adanya sebuah bearish, dan juga di hari kemarin harga spike ke arah atas dan harga ditutup dalam kondisi yang penuh dengan tekanan selling pressure, atau kita bisa lihat di sini adalah candle pin bar, dan secara tren ini masih berada di atas dari trendline yang saya gambar di sini, sehingga indikasi selama harga masih di bawah 1.13, maka potensi untuk revisit ke 1.1 di sini cukup besar ya. Apalagi kita tahu bahwa sampai saat ini pasar masih kehilangan kepercayaan terhadap Inggris itu sendiri, baik dari sisi pemerintah Inggris ataupun Bank of England. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi pound sterling Aussie, di sini pun ada potensi ya untuk pound sterling Aussie untuk revisit turun ke arah bawah, ke menguji level opening price 2020, karena kita tahu bahwa pound sterlingnya itu sementara waktu masih mendapatkan sentimen yang relatif bearish. Tapi ada yang cukup unik bahwa bila mana Anda melakukan trade di GJ atau pound sterling Japanese yen, maka dari sisi GJ itu sendiri kita akan mapping ya di sini barang-barang bahwa untuk GJ Anda harus berhati-hati karena Japanese yen-nya ini masih dalam kondisi yang lemah ya. Dan ketika kondisinya mata uang yang satunya ini lemah, tapi lawannya dalam kasus ini JPY itu lebih lemah dibandingkan pound sterling, maka dari itu secara rate of change ini masih akan tetap bergerak naik ya. Apalagi secara price, harga baru saja menembus resisten yang baru saja ditembus di level 168 ya. Kurang lebih yang ada di sini di level 168, sehingga indikasi untuk melanjutkan kenaikan at least ke 172 di sini cukup besar. Kembali lagi bahwa bila mana Anda melakukan trading, katakanlah pound sterlingnya itu memiliki sentimen yang bearish, Anda pun harus mempertimbangkan lawannya. Karena kita tahu kita ini trading di antara sebuah pair, katakanlah pair yang di depan itu memiliki sentimen yang bearish, tapi lawannya itu lebih bearish atau sangat-sangat bearish, maka bukan tidak mungkin harga akan membentuk sebuah trajektori yang bullish. Apa yang kita bisa lihat di pound sterling Japanese yen. Seperti itu. Kemudian saya ingin bahas mengenai indeks dolar terlebih dahulu, karena kita tahu bahwa pada saat ini pasar role modelnya masih terhadap US dollar, dan kita tahu bahwa US dollar sampai saat ini masih memegang kendali hampir di semua pair mata uang, baik yang dipasangkan dengan US dollar ataupun tidak, dan sampai saat ini harga US dollar tertahan di level 113 ya, dan ada indikasi untuk indeks dolar ini, merevisit bila mana katakanlah harga gagal menembus level 113, ada indikasi untuk revisit ke 112 terlebih dahulu ya. Dan hal ini mungkin sekali terjadi karena kita tahu sekarang ini adalah hari Jumat, dan hari Jumat identik dengan aksi rebalancing position
atau aksi profit taking. Dan bukan saya mengatakan hari Jumat itu pasti akan profit taking, tidak seperti itu, tapi secara potensi itu akan memicu aksi profit taking, yang mana kita tahu bila mana profit taking itu terjadi, terdapat pergerakan impuls, itu akan terjadi sebuah correction turun ke arah bawah atau menuju bearish movement, seperti itu. Dan kembali lagi, bila mana katakanlah hal ini terjadi, ada penurunan dari sisi indeks dolar, maka ada indikasi bahwa pound sterling itu bisa saja untuk terjadi sebuah correction ya. Mungkin saja bisa menguji trendline yang terbentuk di area sini. Seperti itu. Ini mungkin bisa saja menahan harga karena secara price ini merupakan level di 1.13 ya. Ini merupakan level yang mungkin sekali harga untuk tertahan di area ini ya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi kembali lagi, bagi rekan-rekan yang ingin trading di pound sterling, itu selalu bersikap konservatif karena sentimen itu bisa dengan cepat berubah tanpa ada jadwal di kalender ekonomi. Katakanlah seperti pergantian PM Liz Truss, misalkan tiba-tiba ada pengganti yang baru diumumkan, itu kan tidak ada jadwalnya. Maka dari itu bisa berpotensi untuk membuat sebuah volatilitas harga, dan volatilitas harga identik dengan pergerakan range yang cukup besar. Dan bagi Anda yang overtrade ataupun overload, mungkin akan cukup tergerus ya dari sisi balance, karena volatilitas yang tinggi itu akan memicu sebuah pergerakan range yang cukup besar. Dan range yang cukup besar, bila mana katakanlah kita berbanding terbalik dengan analisa yang kita lakukan, maka akan tergerus ya balance kita dengan cukup besar. Mungkin itu saja rekan-rekan ya dari webinar pada hari ini, membahas mengenai inflasi UK dan juga pound sterling outlook, yang mana kita tahu bahwa inflasi yang tinggi itu memaksa, dalam tanda kutip, Bank of England untuk bersikap lebih agresif lagi, dalam kasus ini menaikkan hampir ke 5,25%, dan bila mana hal ini terjadi, dinaikkan suku bunganya secara agresif, maka dari itu pound sterling bisa, ataupun negara Inggris berpotensi untuk terjadinya resesi, karena dengan suku bunga dinaikkan secara besar atau secara cepat, maka itu akan membebani investor ataupun pengusaha untuk meminjam uang ke bank ya. Karena dengan mereka tidak berani meminjam uang ke bank, tidak adanya lapangan pekerjaan, karena tidak adanya ekspansi usaha yang dilakukan ataupun membangun sebuah perusahaan. Dan bila mana itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan ada potensi yang namanya resesi. Dan topik resesi ini sangat gembor ya di kuartal keempat ini di 2022, dan bila mana ini terjadi, maka aset yang diincar adalah US dollar. Seperti itu. Maka US dollar itu akan cenderung memiliki pergerakan yang bullish, apalagi didukung oleh faktor internal yang suku bunga akan dinaikkan secara agresif juga oleh the Fed ya, hingga ke 4,5%. Mungkin itu rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan, tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, karena di sini kita akan membangun sebuah habit yang positif, karena dengan Anda bertanya, seolah-olah Anda memiliki sebuah pendapat yang katakanlah itu akan sangat bermanfaat sekali bagi rekan-rekan yang di sini yang ingin belajar mengenai makroekonomi. Kurang lebih seperti itu. Oke, menarik ya, paparan sedikit outlook tentang negara Inggris saat ini. Memang kalau bisa dikatakan buah si malakama lah ya Pak Adam ya, buat pemerintahan maupun bank sentralnya Inggris menaikkan suku bunga, pertumbuhan ekonomi yang tidak bisa berkembang, menurunkan suku bunga, inflasinya yang naik. Jadi menurut saya buah si malakama saat ini untuk negara Inggris ya. Kita lihat saja endingnya bagaimana ya Pak Adam ya. Betul. Dan sebenarnya tidak hanya Inggris saja, kalau misalnya saya ingin katakan, karena hampir semua negara major, khususnya di bagian bumi utara, di Eropa, UK, Kanada, dan lain sebagainya, itu akan berpotensi untuk meningkatkan potensi yang terjadinya resesi. Karena bila mana katakan suku bunga dinaikkan secara terus-menerus, tapi dari sisi growth-nya itu semakin terkikis, karena orang enggan berani meminjam uang ke bank, dan hal itu akan sangat sekali mungkin bila mana faktor energi krisis ini masih tetap utuh, maka resesi akan semakin cepat.
seperti itu. Dan kita ini sebenarnya baru pulih yang namanya dari pandemi COVID-19 ya. Walaupun COVID-19 belum sepenuhnya hilang dari muka bumi ini, tapi banyak sekali orang, individu, korporasi, ataupun perusahaan yang terdampak karena COVID. Dan pada saat ini mereka membutuhkan recovery ya. Nah, mereka membutuhkan recovery ini, otomatis membutuhkan pinjaman uang ke bank dong. Dan bila mana suku bunga dinaikkan secara agresif pada saat ini, itu akan membebani profitabilitas mereka. Dan mau tidak mau, mereka katakanlah yang punya perusahaan, si perusahaannya ini utangnya besar, maka dari itu jalan satu-satunya adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti itu. Oke, menarik, menarik. Memang ya begitulah, untuk mengurangi biaya operasional dan juga biaya dari sisi harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan, apalagi negara Inggris terkenal dengan negara manufakturnya ya Pak Adam ya. Jika manufaktur tersebut mandet ataupun delay ya, tentu kita secara tidak langsung sedikit banyak negara-negara Asia juga pasti akan terdampak lah dengan ya seperti Betul. itu. Saya sangat setuju bahwa hal itu akan membuat spillover ya ataupun efek berantai terhadap hubungan dagang antara negara Inggris dengan negara-negara lainnya. Katakanlah produksi manufakturnya ini berkurang, maka dari itu ya secara tidak langsung maka global recession itu akan semakin mungkin terjadi. Dan bila mana itu terjadi, mungkin rekan-rekan bisa membaca aset yang akan diincar oleh pasar adalah cenderung US dollar seperti itu. Oke, teman-teman di sini mungkin apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Mungkin tadi udah sempat dijelaskan ya oleh Pak Adam outlook tentang negara Inggris, Perdana Menteri yang baru saja mengundurkan diri ya, tentu menjadi ketidakpastian lagi dalam pasar. Juga tadi sudah diberikan juga mapping dari sisi price action, harga dari sisi mata uang dari sisi GBP ya. Mungkin teman-teman di sini ada lagi yang ingin bertanya mungkin tentang outlook Inggris ya. Atau mungkin teman-teman di sini pernah atau baru pulang dari Inggris nih, mungkin bisa sedikit sharing ke kita nih. Bagaimana sih keadaan negara Inggris? Apakah seburuk itu yang diberitakan oleh media gitu kan? Karena kami di sini kan analis itu mengungkapkan outlook hanya berdasarkan data. Nah, kadang berbeda pandangan atau point of view-nya dengan teman-teman di sini yang pernah berkunjung ke negara Inggris. Oh, ternyata negara Inggris tidak seburuk yang diberitakan oleh media loh. Kami di sana masih bisa makan, masih bisa wisata, orang-orang di sana tidak terlalu panik, tingkat kejahatan mungkin masih termanageable gitu kan. Boleh sharing kepada kita semua di sini ya. Sambil menunggu ya, Pak Adam, silakan kalau Pak Adam mau minum, dipersilakan dulu. Ya, sudah. Bagi rekan-rekan yang ingin request pair ataupun mata uang yang ingin dianalisis, boleh silahkan, tidak usah malu-malu sebenarnya, karena itu yang kita akan coba bangun sebuah habit yang positif ya, karena bila mana kita melakukan trading, rasa judi gitu ya, itu akan jauh lebih mengikis psikologi ya, karena dengan kita overtrade ataupun overload itu akan jauh membebani psikologi kita dalam melakukan aktivitas trading. Lebih baik kita bersikap konservatif, mengumpulkan cash sebanyak-banyaknya untuk kita menyerok harga aset, baik itu saham, kemudian komoditas, ataupun FX market yang cenderung harganya berada di area bottoming. Seperti itu ya, rekan-rekan. Yap, mau request rekan-rekan yang ada di sini. Di YouTube juga tidak ada pertanyaan ini ya. Di Zoom juga tidak ada. Mungkin mungkin sedikit Pak Adam, satu pair aja Pak Adam. Gimana pair sejuta umat Pak Adam? XAU USD Pak Adam. Oke, mungkin untuk XAU USD saya akan coba saksikan terlebih dahulu mungkin. Untuk XAU USD kita akan lihat terlebih dahulu bahwa XAU USD itu tertahan di level yang saya tandai di sini di 1620, sehingga ini ada indikasi untuk sebenarnya dari sisi XAU USD bila mana katakanlah harga ditutup dalam keadaan reject, ini ada indikasi untuk bergerak naik ke arah atas ya, mengejar resisten yang ada di sini di 1650. Tapi kalau misalkan kita mengacu terhadap price action, level ini merupakan support yang baru saja ditembus dan mungkin area konservatifnya yang mungkin sekali terjadinya correction bila mana katakanlah aksi profit taking hari ini terjadi dan terbawa sentimennya hingga minggu depan,
ini akan membuat XAU naik revisit ke 1640 ya, bila mana katakanlah harga ditutup dalam keadaan yang reject. Tapi bila mana katakanlah harga ditutup solid di bawah level 1620, maka bisa membuat gold ini bisa revisit ke level psikologis 1600. Dan pertanyaannya, kira-kira apakah gold akan naik ataukah akan turun? Percuma sekali untuk kita membaca sebuah menebak-nebak pergerakan, karena pada dasarnya US dollar masih cenderung mendapatkan demand, sehingga untuk potensi gold untuk terjun lebih dalam lagi itu sangat mungkin. Tapi kembali lagi bahwa sebagai seorang investor yang bijak, kita tidak ingin dong melakukan penjualan di area support seperti ini, karena ini merupakan area yang cenderung akan ada sebuah pantulan seperti itu. Dan bila mana hal ini terjadi, maka yang Anda melakukan sell di sini itu akan terfloating terlebih dahulu, dan mungkin akan terkena stop loss terlebih dahulu sebelum nantinya ketika harga naik barulah shoot turun ke arah bawah ya. Kembali lagi bahwa di sini XAU USD masih berpotensi untuk mendapatkan bearish pressure, karena kita tahu US dollarnya masih menjadi role model dan masih mendapatkan demand karena faktor internal dan juga eksternal. Internalnya kita ketahui bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 4,5% hingga akhir tahun ini. Dan faktor eksternalnya kita tahu bahwa krisis energi, kemudian tensi Rusia, kemudian COVID, kemudian supply chain, kemudian lockdown China, itu masih belum usai. Dan katakanlah sentimen resiko ini masih utuh, apalagi ditambah dengan ketidakpastian di Inggris ya, itu juga membuat US dollar mendapatkan demand sebenarnya. Bila mana faktor eksternal itu masih mendukung, maka trajektori dari sisi gold ataupun pasangan mata uang yang dipasangkan dengan US dollar itu akan cenderung melemah seperti itu. Itu mungkin Pananda. Jadi perhatikan level 1620 ini, karena bagi Anda yang melakukan sell sudah terlambat, dan bagi Anda yang melakukan buy pun tidak ideal ya, karena ini belum daily close ya, seperti itu. Jadi wait and see saja terlebih dahulu, apalagi kita tahu sekarang ini adalah hari Jumat, dan katakanlah Anda membuka posisi kemudian berlawanan dengan analisis yang Anda lakukan, ya ketika Anda over the weekend ataupun ketika Anda melakukan hiburan, tidak tenang ya, karena ada posisi yang terfloating seperti itu. Itu sudah cukup. Jadi untuk target konservatifnya lebih ke wait and see terlebih dahulu ya Pak Adam ya, untuk XAU USD Pak Adam ya. Kan untuk wait and see terlebih dahulu, karena secara trajektori ini masih menunjukkan adanya selling pressure, tapi kembali lagi bahwa selling pressure bila mana di area support itu tidak ideal dong untuk kita sebagai investor yang bijak seperti itu. Oke, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi nih Pak Adam. Tanya dong. Oh, silakan Pak Asep. Ini kapan nih bisa entry buy atau sell nih? Sorry, saya baru masuk nih. Oke, nggak apa-apa Pak Asep. Untuk di apa dulu nih? Untuk pair apa Pak? Untuk XAUUSD. Oke, kembali lagi ya, saya tekankan untuk XAUUSD, kita tahu bahwa saat ini harga masih berada di area support, dan kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, ini time frame-nya daily ya, saya lebih suka menggunakan candle 2 jam, dan candle 2 jamnya pun belum closing ya, dan hal ini masih berpotensi untuk bisa menekan gold untuk turun ke arah bawah ya, karena belum closing, karena bila mana harga spike, kemudian shoot, turun, itu sangat mungkin sekali terjadi. Menurut saya, wait and see saja terlebih dahulu, karena secara tren trajektori, bahwa gold ini masih berpeluang untuk mendapatkan sentimen yang bearish, karena US dollarnya masih mendominasi pasar pada saat ini. Kembali lagi bahwa sebagai seorang investor, kita tidak bijak dong melakukan penjualan di area support, karena dikhawatirkan ada potensi untuk harga koreksi naik ke arah atas. Seperti itu, terkena terfloating ataupun terkena stop loss. Dan bagi Anda yang melakukan pembelian pun tidak ideal, karena harga di sini itu belum berhenti, karena daily close-nya masih belum tutup ya, seperti itu. Ataupun masih bisa terjadi harga saat ini ada potensi pantulan, tapi bisa saja bahwa di beberapa jam berikutnya itu akan harga turun ke arah bawah. Apa yang kita bisa dapatkan di hari kemarin ya, harga berada di area ini menyentuh, kemudian harga spike naik ke arah atas, namun kembali lagi bahwa belum daily close, yang terjadi adalah turun lagi ke arah bawah ya, seperti itu. Jadi selama sentimen US dollarnya masih mendapatkan demand, maka dari itu XAU USD masih berpotensi untuk turun ke bawah, at least mengejar ke 1600 seperti itu. Bila mana support 1620 kembali lagi ini tertembus. Mungkin itu seperti
Itu Pak Asep ya. Jadi wait and see saja untuk XAUD. Siap. Sip. Siap. Sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak atau rekan-rekan yang ada di sini? Cukup, betul nuhun. Oke, sawangsulna. Oke, bila mana tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk webinar pada siang hari ini saya cukupkan, dan saran saya di dalam kondisi pasar yang sangat extraordinary ekstrim pada saat ini, tradinglah dengan jauh lebih konservatif karena itu akan jauh lebih baik untuk kita agar tidak terkena perubahan sentimen yang kapan saja bisa terjadi tanpa ada di kalender ekonomi. Oke, happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.